Bendera merah putih. Bapak Ibu sudah pasang bendera merah putih di rumah? Sudah ya. Nanti kata itu 1 bulan dinaikkan. Kalau dulu 17 Agustus ya, 17 Agustusnya dinyalakan dipasang, 18 Agustusnya diturunkan ya. Tapi kalau sekarang enggak. Tanggal 1 Agustus start kita mulai untuk masang bendera ya. Nanti kita dengan bulan September awal langsung kita turunkan. Jadi 1 bulan bendera kita itu terpasang. Tujuannya adalah supaya Indonesia betul-betul memperingati, boleh-boleh betul-betul menikmati apa yang telah dianugerahkan Tuhan melalui bangsa ini, yaitu sebuah kemerdekaan ya. Ini yang kita syukuri dalam anugerah Tuhan. Karena saat ini kita akan baca satu bagian firman Allah dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima kita akan baca. Saya coba Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Galatia pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita baca responsoria pergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil Bapak Ibu, ayat yang saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang amin, haleluya. Mungkin ada yang belum makan ya, gitu ya, jadi agak lemas mengeluarkan suaranya. Hari ini kita akan baca ya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak bersunat, tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Adakah kamu tidak menuruti dia lagi, mengandalkan dia yang memanggil kamu? Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Karena mereka yang mengasuh kamu itu sendiri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat terucap dalam firman ini, yaitu Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan, silakan dulu. Ya, saya ingat lagu pujian itu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, Bapak Ibu Saudara. Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya orang yang suka sejarah, ya. Saya senang dengan sejarah. Sejarah negara apa saja saya suka membaca sejarah. Kenapa? Karena ketika saya mengetahui sejarah, saya mengetahui bagaimana prosedurnya, bagaimana mendapatkan sesuatu itu. Saya suka mendengar sejarah petinju.
Saya suka mendengar sejarah seorang yang menjadi ilmuwan. Saya suka mendengar atau membaca sejarah apa saja. Tetapi sejarah itu sebuah fakta. Artinya sejarah adalah sebuah fakta. Orang yang mencintai sejarah bisa menghargai apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu kita juga mesti belajar mencintai sejarah, ya. Sejarah bagaimana kita berjuang, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana bangsa ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Nah, tema kita hari ini adalah merdeka dalam Kristus. Sama-sama kita katakan merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Sekali lagi sama-sama kita katakan merdeka dalam Kristus. Coba tanya sebelah kiri kanan, sudah merdeka belum? Ini perlu ya, sudah merdeka belum? Bapak Ibu Saudara, apa arti kata merdeka? Merdeka artinya bebas, lepas. Siapa orang yang merdeka? Mengapa orang merdeka? Siapa yang memerdekakan? Itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul berkaitan dengan tentang kemerdekaan. Apa itu merdeka? Kalau tak ngerti merdeka, maka kita akan ngerti selanjutnya. Karena itu nanti coba pelajari arti merdeka itu apa. Lalu, apakah saya orang merdeka atau tidak? Secara bangsa. Ya, apakah saya orang merdeka atau tidak? Orang berjalan dari sana, Pak Siombing, Indonesia sudah merdeka, tapi jalan ke gereja Pak Siombing belum merdeka katanya. Gitu ya. Masih banyak pergumulan yang dilewati. Tapi itu sudah mulai apa? Sudah mulai ditimbun ya, sudah mulai ditata. Tapi di sebelah sana sudah enak Bapak Ibu. Tapi itu godaan juga. Godaan untuk kita menggas motor atau mobil ya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dalam bagian ini. Siapa yang memerdekakan? Hari ini kita belajar tentang satu tema bahwa kemerdekaan Kristen atau merdeka di dalam Kristus. Coba lihat Bapak Ibu, ayat 1 dikatakan, sungguh supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dalam bagian ini dikatakan bahwa orang yang memiliki kemerdekaan sejati adalah apabila Kristus yang memerdekakan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, Martin Luther King Jr. adalah salah satu pejuang kulit hitam. Bukan Martin Luther yang reformasi, bukan. Martin Luther King Jr. adalah seorang kulit hitam. Dia adalah pejuang untuk melakukan pembebasan kepada kulit hitam, orang-orang yang ada di Afrika. Kenapa? Karena terjadi rasisme ketika saat itu, membedakan antara orang kulit hitam dari segi struktur tingkatan kemanusiaan. Martin Luther King Jr. berjuang sampai akhirnya dia meninggal mati. Tapi perjuangannya belum selesai. Tapi Bapak Ibu tahu, perjuangannya itu luar biasa. Presiden Amerika Barack Obama adalah orang kulit hitam pertama. Kenapa? Karena di Amerika itu sangat sulit untuk menjadi presiden orang yang kulit hitam, dan tidak pernah terjadi. Tetapi itu adalah bagian daripada perjuangan daripada Martin Luther King Jr. Walaupun dia sudah mati, tetapi kalau kita lihat perjuangannya itu sampai saat ini ada hasilnya. Bukti Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan dalam bagian ini bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, apabila kita sudah merdeka, maka yang kita yakini kalau kita adalah iman kepada Tuhan, bahwa yang memerdekakan kita adalah Kristus. Ya, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan, bukan karena jabatan, bukan karena keturunan, tetapi karena Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Apakah Bapak Ibu sudah merdeka? Amin. Ya, hari ini kita akan belajar
kadang-kadang orang yang mengaku sudah di dalam Kristus, tapi pola hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia ada di dalam Kristus. Kemerdekaan orang percayalah kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Mengapa Paulus mengatakan tentang hidup orang yang sudah dimerdekakan Kristus? Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab mencatat kitab Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kemudian Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Tapi Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh dunia kekal. Inilah dikatakan kemerdekaan. Bapak Ibu sayang kita, kalau selama ini kita misalnya mengaku orang Kristen tapi nggak tahu bahwa kita orang merdeka atau tidak. Kita telah ditebus Tuhan atau tidak? Kita telah dilepaskan Tuhan atau tidak? Kita telah dibebaskan Tuhan atau tidak? Sangat sayang. Kenapa? Karena kita menjalani hidup ini bukan berdasarkan iman kepada Tuhan, bukan berdasarkan keyakinan bahwa kita telah dibebaskan Tuhan. Dan ini juga untuk mengingatkan bagi orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, supaya mereka mengerti kalau mereka sudah dimerdekakan Kristus, bagaimana hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita akan melihat dalam bagian ini bahwa rupanya di zaman Galatia ada sebuah pergumulan. Pergumulannya apa? Di dalam gereja Galatia, jemaat Galatia adalah nama sebuah kota, dan di tempat itu ada satu komunitas orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Di dalam gereja itu ada masuk penyusup. Tahu siapa Bapak Ibu penyusup? Ada masuk di dalam gereja itu penyusup. Penyusup ini adalah orang-orang yang belum merdeka, orang-orang yang mengajarkan tentang pembenaran melalui hukum Torah. Karena itu Paulus mengingatkan bagi jemaat Galatia agar mereka hati-hati. Kenapa? Karena ada penyusup dalam gereja yang memberikan pengajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehingga perilaku jemaat Galatia yang sudah percaya pada Tuhan, yang sudah merdeka itu, mereka ini terombang-ambing. Mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu hati-hati ya. Dalam gereja juga gitu kadang-kadang. Ketika kita menjalani hidup, kita sudah setia melayani, kita sudah setia beribadah, kita sudah setia pokoknya memberi diri untuk mengikut Tuhan. Tetapi karena ada mungkin masuk dalam gereja atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kita mempengaruhi, ngapain ibadah, ngapain gereja, nggak usah setiap minggu gereja, nggak usah setiap minggu setiap hari berdoa. Nah, mulai kita mungkin bisa terombang-ambing. Ada nggak pengaruh gitu kira-kira dalam lingkungan kita? Ada nggak? Ada kan? Gitu. Apalagi ketika pandemi itu, ya, ketika corona itu dikatakan waktu itu booming banget mula-mula ya, bulan 3, bulan 4 kan gitu ya. Ngapain kalian gereja? Gitu ya. Ngapain kalian gereja? Pendeta kalian itu gimana sih katanya? Kan gitu ya, ada yang seperti itu kan? Oh, mencari uang gembala kalian itu. Ya, masih tanya lala kan gitu ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Inilah yang dikatakan penyusup-penyusup yang masuk, yang mengatasnamakan Kristen, tetapi nggak mengerti tentang kebenaran, akhirnya mempengaruhi menjadi pengaruh yang negatif. Betul nggak pengaruh yang negatif? Betul. Begini Bapak Ibu, ya. Itu apa setiap hari Minggu ke gereja, kan gitu ya. Ini muncul cerita-cerita ini bisa saja kita alami di lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu maka Paulus melihat ada perubahan pola hidup jemaat Galatia yang dulunya hidup dalam pemahaman yang baik, tetapi terjadi penurunan. Sehingga Paulus mengingatkan kembali, firman Tuhan mengingatkan kembali bagaimana hidup orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara ya, ini perlu. Kenapa? Mungkin waktu itu ada jemaat Galatia hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan, tetapi karena ada pengaruh, ada penyusup yang masuk dalam gereja, dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka yang sudah setia menjadi tidak setia.
bukan tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Kita yang sudah melayani Tuhan akhirnya tidak melayani Tuhan. Kita yang tekun ibadah akhirnya tidak tekun ibadah. Kita lebih banyak membaca, menonton video-video, akhirnya kita lupa merenungkan kebenaran Tuhan. Kita banyak mungkin melakukan aktivitas menonton dan sebagainya, atau mungkin membaca yang sebetulnya tidak menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kehilangan gairah untuk merenungkan firman Allah, kehilangan gairah untuk membaca dan berdoa. Nah, ini kita akan belajar bagaimana hidup yang telah dimerdekakan Tuhan. Bagaimana hidup saya, kalau saya sudah dimerdekakan Tuhan, telah ditebus Tuhan, bagaimana hidup saya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah orang itu akan hidup berjalan dalam kebenaran iman. Apa Bapak Ibu? Hidup berjalan dalam kebenaran iman. Hidup membuka diri untuk dituntun oleh kebenaran. Hidup memberi diri untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Ini coba lihat Bapak Ibu, ayat 1. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi mau diperhambakan, dikenakan kuk perhambaan. Ini dikatakan bagian ini. Dan ayat 2 sampai 4, orang sudah merdeka karena Kristus, tidak diperhamba oleh hukum Taurat. Orang yang sudah merdeka tidak diperhamba oleh sesuatu yang tidak menyelamatkan. Artinya begini Pak, orang yang sudah merdeka, ia mengerti apapun yang dilakukannya itu keluar dari iman. Artinya apapun yang dikerjakannya betul-betul dorongan iman. Apakah ini menumbuhkan iman, maka ia lakukan. Apakah ini mendatangkan damai sejahtera sehingga iman semakin kuat. Ini yang dirasakan oleh Paulus. Ayat 5 sampai 6, coba kita lihat Bapak Ibu. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6 selanjutnya. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah merdeka sungguh-sungguh bahwa ia telah ditebus Tuhan, orang yang sungguh-sungguh merdeka bahwa ia sudah menjadi milik Tuhan, maka segala sesuatu yang dilakukannya bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman. Apakah yang saya lakukan ini betul-betul ajaran daripada Alkitab? Kita dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah mau jalan ke kanan atau jalan ke kiri? Apa yang akan kita lakukan? Itulah iman kita. Kalau kita lakukan yang kiri, maka itulah iman kita. Kalau kita lakukan yang kanan, itulah iman kita. Bagaimana menguji kebenarannya? Apakah ada dalam Alkitab? Kalau nggak ada dalam Alkitab, nggak usah lakukan. Tetapi saya katakan bahwa kalau orang yang sudah merdeka, sudah menjadi milik Tuhan, setelah ditebus Tuhan, ia akan hidup dalam iman kepada Tuhan. Lakukan usaha berdasarkan iman, bukan karena besar tidaknya modal kita, tetapi karena kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu bukan karena apa kata orang, tetapi apa kata Alkitab. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini perlu sekali. Orang yang sudah merdeka akan berlomba bergairah melakukan kebenaran. Coba ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu kita lihat. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Rupanya ayat 7 ini Bapak Ibu terjadi penurunan iman. Kenapa? Karena zaman Galatia didapati oleh Paulus enggak lagi seperti dulu. Enggak lagi seperti dulu. Enggak lagi berjalan melakukan kebenaran. Enggak lagi berjalan dalam iman. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa banyak faktornya. Mungkin kurang persekutuan dengan Tuhan, dalam doa, dalam firman. Bapak Ibu Saudara, ini yang cenderung.
Kalau orang kurang dalam persekutuan dengan Tuhan, biar dia sudah sekolah kita, biar dia misalnya sudah melayani, biar dia dari keturunan keluarga hamba Tuhan, biar dia mungkin dari sononya lahir sudah dari keluarga pelayan Tuhan. Enggak, dia bisa melayani keturunan dalam gaya dalam melayani. Apabila tidak kurang persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana iman saya tumbuh? Sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita, maka sejauh itulah pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin banyak Bapak Ibu berdoa membaca Alkitab. Kalau saya membagikan renungan itu bukan sekedar apa? Pertama ketika saya baca renungan itu untuk saya duluan, untuk menghakimi saya, mengkoreksi saya, baru saya tulis dan saya bagikan. Kenapa? Itu mesti mengkoreksi saya dulu. Kalau enggak mengkoreksi saya, berarti saya cuma tahu mengkoreksi orang lain. Saya selidiki saya dengan firman yang saya baca itu, supaya iman saya bertumbuh dengan benar, bertumbuh dalam kebenaran. Ada banyak kesaksian-kesaksian itu, kalau kesaksian tidak tunduk kepada Alkitab, saya katakan bahwa tidak usah diyakini. Contoh bagaimana Om? Contoh bagaimana gembala? Ada orang mengatakan dia sudah naik turun ke surga beberapa kali. Alkitab katakan nggak seperti itu? Enggak. Enggak ada orang yang naik ke surga. Hanya dua yang naik ke surga manusia. Siapa? Henok dan Elia. Dari mana kita tahu itu? Dari dalam Alkitab. Selain dari itu ada yang nggak naik turun ke surga? Enggak ada. Selain Yesus tentunya. Jadi kalau ada orang misalnya bersaksi, saya sudah ke surga, berjalan-jalan di surga. Tapi kalau mimpi katanya wajar kan gitu ya. Tapi kalau katanya naik ke surga, berjalan-jalan, naik masuk ke neraka, saya lihat keluarga saya di neraka dan sebagainya. Saya katakan itu enggak ada dalam Alkitab. Mengerti maksud saya? Karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belajar, mesti belajar kalau supaya iman saya tumbuh, maka firman Allah yang menjadi landasan Bapak Ibu, makanan rohani, ya. Baca kitab suci, dosa tiap hari, dosa tiap hari, dosa tiap hari, nggak gitu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, ya. Saya mengajarkan anak-anak saya bahkan dalam hal-hal kecil pun, jajanan pun saya bilang doa dulu. Kau nggak tahu itu dibuat oleh siapa dan dari mana dan ada nggak virus di dalamnya dan sebagainya. Bukan karena virus ini, tapi dari awal. Main HP pun, mau main HP, mau pinjam HP Pak. Ya terah, berdoa dulu ya. Ya Tuhan tuntut supaya kau nggak membuka yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara, ini saya, Bapak Ibu silakan kalau nggak apa-apa. Memang itu nggak dalam Alkitab. Tapi ini saya mengajarkan. Tetapi saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu bukan menumbuhkan iman. Kalau orang yang mengajarkan berdasarkan fakta iman, maka itu akan menumbuhkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertumbuh dalam iman, artinya Bapak Ibu merdeka. Kalau Bapak Ibu nggak bertumbuh dalam iman dan stagnan dan cuma begitu saja, maka Bapak Ibu coba koreksi. Mungkin dua, satu belum merdeka, kan gitu ya. Yang kedua, sudah merdeka tetapi tidak bertumbuh, ya, tidak bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya bertumbuh? Tetap di situ. Saya pindahkan cabai, minta dari tetangga. Tetangga kasih sama saya. Saya pindahkan cabai ke lingkungan tempat kami tinggal. Dia siang layu, malam segar kembali. Siang layu, malam segar kembali. Lalu saya melihat pelajaran bahwa biarkan dia tetap di tempat, walaupun dia layu, jangan pindah-pindahkan. Dan akhirnya dia bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kalau dipindahkan, panas oleh sebagai mungkin tempat-tempatnya salah dan sebagainya, maka cabai itu tidak akan pernah tumbuh. Bagaimana dia berbuah? Tumbuh pun tidak tumbuh. Jadi tetap di tempat, meskipun sulit, meskipun mengalami pergumulan, tetapi di tempat. Ada pujian yang diciptakan oleh Ketua Sinode kita, Rektor Senur,
Meski ku jatuh bangun, tapi tak tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Bapak Ibu Saudara, orang yang betul dalam iman, mungkin dia ada saatnya jatuh, tapi dia bisa bangun dan karena tahu bahwa ada tangan Tuhan yang menopang. Bapak Ibu, pergumulan tidak lepas dalam hidup kita. Tetapi apakah kita sudah merdeka? Abraham, Musa berjalan dalam iman, Yusuf berjalan dalam iman. Dalam kitab Ibrani pasal 11, Alkitab mencatat bahwa mereka adalah saksi-saksi iman. Kalau dilihat perjalanan hidup mereka, apakah mulus? Enggak, ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Enggak sedikit. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim ke tempat yang akan Tuhan nyatakan. Dia belum tahu tempat itu, tetapi Tuhan nyatakan, aku yang akan menunjukkan dan memberkati engkau, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham lakukan karena percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu masih percaya nggak sama Tuhan? Masih percaya nggak sama Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu lebih percaya kepada hal-hal yang lain, peramal dan sebagainya. Ini hati-hati dulu, ya. Siapa yang merdekakan kita? Apakah kita hidup dalam iman dan kebenaran? Apakah suka menyatakan, menceritakan kebenaran? Apakah kita menjalankan segala sesuatu berdasarkan iman kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, bekerja, berusaha dan melayani. Ketika melayani, layanilah Tuhan dengan iman. Ketika engkau berusaha, lihat ada Tuhan yang menyertai usahamu. Ketika engkau bekerja, sekecil apapun yang kau kerjakan, kau mesti yakin kalau Tuhan yang menuntunmu, engkau bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara, bukan karena besarnya modal, bukan karena besarnya usaha. Saya katakan bahwa tidak ada orang yang memulai segala sesuatu dari yang besar. Mulai segala sesuatu dari yang kecil. Thomas Alva Edison, orang yang dianggap tidak pintar, nggak ngerti apa-apa, tinggal kelas berapa kali, gagal di sekolah berapa kali, dipecat berapa kali, tetapi gigih mau belajar. Dan inilah yang kita nikmati, lampu listrik kan, betul? Kalau nggak ada kegigihannya dalam mengerjakan apa yang dikerjakannya, kita nggak menikmati listrik saat ini, Bapak Ibu Saudara. James Watt untuk menata listrik bohlam. Tidak sedikit saya pikir pergumulan yang mereka hadapi, menciptakan sebuah kreasi, tetapi mereka tidak menyerah. Bapak Ibu Saudara, bermimpilah setinggi langit, ya. Obsesi nggak apa-apa setinggi langit, Bapak Ibu. Bermimpilah, tetapi landaskanlah berdasarkan iman. Haleluya. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu merdeka, lihat, ingatkan suami istri anak kita, ingatkan karyawan kita, ingatkan teman kita. Kalau sudah melenceng dari iman, berbicara mulai melenceng dari iman, tidak mencerminkan iman kepada Tuhan, katakan kau orang belum merdeka. Kenapa? Omonganmu tidak mencerminkan apa yang ada dalam Alkitab. Haleluya. Jadi perlu sekali, ya. Jangan katakan sesuatu ketika kita usaha, bekerja, wah ini dagangan saya barang bagus, kan gitu ya. Padahal nggak bagus, kan gitu. Oh dia jualannya bagus-bagus, saya lihat, dia lihat. Bagus Renova juga, bagus-bagus buatannya, gitu ya. Pak Luis, ya kita semua, mana dia, Pak Niko, lakukan dengan bagus. Saya teringat sebelum saya bertobat, Bapak Ibu, saya jual monja kan, apalagi sekarang ada rumah kebaya kan, yang muncul ya di Facebook, ya sangat viral sangat. Saya teringat waktu saya jual monja dulu, kadang-kadang jas itu, baju itu sudah ada robeknya sedikit, tapi saya tutupi. Saya tempel dengan kertas. Kenapa? Supaya tidak kelihatan. Tapi ini saya lakukan sebagai orang yang belum merdeka. Nah, kita orang yang sudah merdeka, kalau yang robek jangan ditutup. Katakan, ini sebenarnya harganya sekian, tapi karena ini memang ada robeknya sedikit, saya turunkan sedikit. Kasih tahu, jangan ditutupi. Haleluya. Haleluya. Ini perlu sekali Bapak Ibu. Kalau
suami punya gaji, gajinya segini, jangan katakan kepada istri segini gajinya. Katakan yang benar berdasarkan iman, sehingga kita tidak tertuduh. Bapak Ibu saudara-saudara, ini perlu sekali. Kalau kita anak muda, kalau sudah punya, kalau kita sudah orang tua, punya istri, punya anak, jangan katakan kita mesti jangan ini dijalankan gitu ya. Siapa Nadia ya? Jalan ini, anak muda ini belum nikah saya. Apa masa kelihatan saya sudah nikah? Kan gitu ya. Hati-hati nih. Ya, Pak Leon ya, jangan hati-hati. Karena itu tidak berdasarkan iman. Ibu-ibu juga sudah janda ini katanya. Sudah janda saya. Padahal masih ada suami. Jangan aku janda kalau masih ada suami. Supaya dikasih supaya dikasihani. Biasanya kalau orang kasihan lihat anak, lihat perempuan janda. Jangan aku janda kalau kita masih bersuami. Haleluya. Ini berdasarkan iman. Lakukan fakta kebenaran ya. Saya tidak mengajarkan kepada jemaat melakukan kebohongan, betul? Melakukan penipuan atau kejahatan. Ini bonus sekali Bapak Ibu. Menikah dengan seiman, melayani dengan seiman, bekerja dengan seiman, melayani berdasarkan iman. Kalau melayani lakukan berdasarkan iman. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang pertama? Orang yang sudah merdeka hidup berjalan di dalam kebenaran iman yang bersumber dari Alkitab. Yang kedua, hidup diberkati untuk menjadi berkat. Ada pencapaian. Hidup diberkati dan menjadi berkat. Orang berpikir apakah berkat itu sebatas materi saja? Tidak. Saya hidup sampai saat ini adalah berkat Tuhan. Kalau saya diselamatkan, ini adalah berkat Tuhan. Kalau saya bisa sampai saat ini ada, maka saya diberkati untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Ayat 11 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya? Bapak Ibu Saudara, masih? Oke, terus ya. 1, 2, 3, lanjutkan. Paulus